بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Al-Jami', dan kita masuk pada hadis ke-7 di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah ibni Amr ibni Asin radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala minal kabairi syatmu ar-rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu ar-rajul walidayhi? Qala na'am. Yasubbu abar rajuli fayasubbu ar-rajulu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa-dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang yang berani mencela kedua orang tuanya wahai Rasul? Maka beliau menjawab, ya ada. Seseorang mencela ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas dengan mencela ayahnya. Atau juga dia mencela ibu orang lain, kemudian orang tersebut membalas dengan mencela ibunya. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, atau dalam istilah mustalahul hadis disebut muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibni Amr ibni Asin radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Amr, dia adalah satu daripada sahabat yang disebut Abadilah. Abadilah itu artinya sahabat yang dimulai namanya dengan kalimat Abdullah. Dan di masanya ada 4. Abadilah itu ada 4, di mana seluruh fatwa itu tertuju kepada 4 Abadilah ini. Kalau 4 Abadilah ini sepakat dalam sebuah fatwa, maka akan jadi rujukan kaum muslimin di zamannya. Pertama, Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Yang kedua, Abdullah ibn Abbas. Dan yang ketiga, Abdullah ibnu Zubair. Dan yang terakhir, Abdullah ibnu Amr ibn As. Inilah 4 Abdullah yang di masanya semua fatwa tertuju kepada 4 manusia mulia ini. Lah, Abdullah ibn Amr ini adalah sahabat yang banyak mencatat hadis. Jadi kalau dari segi catatan, maka Abdullah ibn Amr bin As ini adalah sahabat terbanyak yang mencatat hadis. Tapi kalau dari segi hafalan, maka yang paling banyak menghafal hadis Rasul adalah Abu Hurairah, Abdurrahman ibn Sakhr.
Dan Abdullah ibn Amr ibn As ini memang dikenal ahli ibadah, dikenal rajin salatnya, rajin baca Qur'annya, rajin puasanya. Jadi semua ibadah dia borong. Sampai-sampai Nabi SAW menasihati dia agar ibadahnya dikurangi. Maksudnya dikurangi itu supaya istiqomah. Karena ibadah sedikit itu memungkinkan istiqomah dibandingkan banyak ibadah. Seperti Rasul menyarankan agar beliau berpuasa 3 hari dalam sebulan, tapi beliau enggan. Atau menghatamkan Al-Quran sebulan sekali, tapi beliau enggan dan memilih yang lebih banyak. Baru terasa di masa tuanya bahwa ibadah-ibadah yang ia usahakan untuk istiqomah itu ketika di masa tua dengan berkurangnya tenaga, berkurangnya kekuatan, fisik mulai melemah, akhirnya dia baru terasa nasihat Nabi itu. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik amal itu adalah yang sederhana tapi istiqomah, daripada memborong ibadah kemudian berhenti di tengah jalan. Rasul mengatakan khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun tak banyak, sederhana. Taib, itu sedikit biografi dari perawi hadis. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma ini, beliau menukilkan sabda Nabi SAW tentang satu dari sekian dosa-dosa besar. Hati-hati, ini dosa besar. Apa itu? Syatmur rajuli walidayhi. Seseorang mencela kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kita. Bahkan perintah berbuat baik kepada orang tua itu setelah perintah ketaatan kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di mana Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaklah dengan kedua orang tua berbuat baik. Lihat bagaimana perintah berbuat baik itu diiringkan dengan perintah tauhid. Artinya hak orang tua jatuh setelah hak Allah. Dari sini kita tahu bahwa besarnya peran orang tua bagi seorang anak, karena disebut satu nafas dengan perintah tauhid masalahnya. Bahkan orang dikatakan belum bersyukur kepada Allah kalau dia tidak pandai bersyukur kepada orang tua. Anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada ibu dan bapakmu. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ayat ini adalah ayat yang memerintahkan dua perintah yang saling bergandengan. Kalau orang hanya bersyukur kepada Allah tapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka belum dikatakan bersyukur kepada Allah, ataupun sebaliknya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah ketika Nabi SAW kemudian mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar, syatmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar adalah seseorang mencela kedua orang tuanya. Kalimat ini menunjukkan bahwa termasuk dosa besar ketika seorang anak berani mencela orang tuanya, baik secara langsung, langsung nih anak berhadap-hadapan dengan orang tua, kemudian dimakinya orang tua, dicacinya orang tua itu di hadapan orang tuanya, maka ini lebih parah lagi. Ataupun memang tidak langsung dia mencela orang tuanya,
tetapi dia menjadikan sebab orang mencela orang tuanya. Dengan cara apa menjadi sebab orang mencela orang tuanya itu? Di sini Nabi SAW mengatakan, ya subbu abar rajuli fayasubbur rajulu abah wa yasubbu ummah fayasubbu ummah. Di mana seseorang mencela ayah orang lain, akhirnya orang lain itu tersinggung, maka dia pun mencela balik dengan mencela ayahnya. Ataupun seseorang mencela ibu orang lain, kemudian tidak terima, dicelanya balik, kemudian dia pun mencela ibunya. Berarti mencela orang tua tanpa secara langsung, tapi yang menyebabkan dia orang lain mencela orang tuanya. Lah ini pun tidak boleh, baik secara langsung atau menjadikan sebab orang lain mencela kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seandainya orang yang kita cela tuh, anggaplah orang yang kita cela itu orangnya bisu. Kita mencela orang tua orang lain, dan orang lain yang kita cela orang tuanya itu bisu umpamanya, tetap tidak boleh. Karena sibabul muslimina fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya sebuah kekufuran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, ada sebuah faedah yang sangat bagus. Lahirlah sebuah kaedah dalam hadis ini tentang syaddu adz-dzari'ah namanya. Syaddu dzari'ah itu artinya seseorang berjaga-jaga sebelum terjadi, atau dengan bahasa mudahnya sedia payung sebelum hujan. Ketika seseorang kemudian menyebabkan orang tuanya dicela orang lain karena sebab kita mencela orang, maka sebaiknya jangan sampai kemudian kita jangan sampai mencela orang tua orang lain, karena dikhawatirkan orang itu tersinggung, akhirnya dia mencela balik pula orang tua kita. Karena biasanya anak itu kalau dicela ibunya atau bapaknya nggak akan terima, Bu. Sejahat-jahatnya orang pun kalau dicela orang tuanya pasti marah. Dan biasanya kalau sudah marah dia akan mencela balik orang tuanya. Umumnya seperti itu manusia. Karena seorang anak gak akan terima orang tuanya dicela orang, maka dia akan balik mencela. Makanya dari sini juga ada faedah, tidak boleh seseorang itu menjadikan penyebab orang lain mencela kita. Contoh namanya dalam surah Al-An'am ya, ayat 108. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencela sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan mencela Allah dengan sangat mencela tanpa ilmu yang mereka miliki. Jadi kalau seandainya kita ini mencela agama orang, kita cela sesembahannya, maka mereka pun tidak akan terima, pasti dia akan mencela sesembahan kita juga. Lah sama halnya juga di sini. Kalau kita sampai mencela orang tua orang lain, pasti enggak terima dia pun. Dia bisa mencela balik orang tua kita. Itulah letak daripada kabairnya di situ. Letak daripada dia melakukan dosa besar. Dan ingat, mencela orang tua itu baik secara langsung ataupun tidak langsung, tetapi menjadi sebab orang lain mencela orang tua kita, itu perbuatan yang terlaknat. Sebagaimana riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba ummah. Dilaknat orang yang mencela bapaknya, dilaknat orang yang mencela ibunya. Bahkan Ali radhiyallahu an mengatakan, Rasul pernah menitipkan 4 wasiat kepadaku. Salah satunya adalah la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari sini ada bahaya yang harus dihindari oleh seorang muslim
terkait anak kepada orang tua. Karena ketika kita kemudian menjadikan sebab orang lain mencela orang tua kita karena celaan kita kepada orang tua orang lain, itu bagian daripada uququl walidain. Itu bagian daripada durhaka seorang anak kepada orang tua. Dan uququl walidain ini bahaya. Pertama, uququl walidain itu termasuk dosa besar. Karena di sini Rasul mengatakan minal kabair, termasuk dosa besar. Dan dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Bakrah, Nabi SAW mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah ku beritahu kalian dosa yang paling besar? Qulna bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasul, apa itu? Maka Rasul mengatakan, al-isyraku billahi wa uquq al-walidaini. Engkau menyekutukan Allah dengan yang lainnya dan engkau durhaka dengan orang tuamu. Kemudian lebih daripada itu, durhaka kepada orang tua itu penyebab Allah haramkan padanya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mencela orang tua itu bagian daripada uququl walidain. Dan uququl walidain menjadikan terhalang seorang anak masuk ke dalam surga. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian Rasul tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali. Padahal sahabat tidak dengar doanya tuh. Selesai Rasul berkhutbah, adalah sahabat yang bertanya kepada Rasul, alama amanta ya Rasulullah, tadi kau naik ke mimbar itu aku mendengar kau mengucapkan amin 3 kali, apa yang kau aminkan wahai Rasul? Kami tak dengar doanya. Maka Nabi SAW mengatakan, oh tidak, tadi Jibril datang kepadaku meminta 3 doanya diaminkan dan ku aminkan. Bayangkan kalau yang berdoa Jibril, yang mengaminkan Rasul, apa enggak mustajab tuh doanya? Lah salah satu doa yang dipanjatkan Jibril kepada Allah dan diaminkan Rasul adalah ragima anfu rajulin adraka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Celaka dan binasa seseorang anak yang masih mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tapi tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena anak itu tidak birrul walidain tetapi uququl walidain. Harusnya dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, malah jahat pula dia kepada orang tuanya. Lah salah satunya pencela. Ya. Karena perkara ini ditegaskan dalam hadis, Rasul mengharamkan tidak boleh. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Allah haramkan pada kalian durhaka dengan ibu bapa itu. Bahkan lebih daripada itu mengundang amarah Allah. Karena Rasul yang mengatakan kan ridallah fi ridal walidaini wa sukhtuhu fi sukhtihima, bahwa redhonya Allah digantungkan kepada redhonya kedua orang tua dan murkanya Allah juga digantungkan kepada murkanya orang tua. Makanya kalau Allah kemudian murka karena murkanya kedua orang tua kepada kita, di sini Allah Subhanahu wa taala sediakan dosa di dunia sebelum akhirat, azab di dunia sebelum akhirat. Jadi Allah sediakan sebuah azab, siksa yang akan diberikan kepada orang yang durhaka kepada orang tua di dunia sebelum akhirat. Kata Nabi, ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah. Ada 2 dosa yang disegerakan hukumannya di dunia sebelum akhirat. Kemudian mengatakan al-baghyu wa uququl walidain. Pertama kezaliman dan yang kedua durhaka dengan orang tua. Dalam riwayat memutus silaturahim. Jadi lihat bagaimana dampaknya gitu ya. Bahkan berdampak kepada doa-doa. Di mana kalau orang tua itu sudah emosi, Bu, kemudian dia mendoakan kepada kita dengan doa yang buruk, itu bisa mustajab, Bu. Karena Rasul yang mengatakan salatul da'awat mustajabat. Ada 3 doa itu kalau dipanjatkan mustajab tuh. Salah satunya da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua terhadap anaknya. Doanya orang tua terhadap anaknya.
Jangan sampai kemudian orang tua mengucapkan kalimat sesuatu yang tidak baik bagi seorang anak akhirnya dikabulkan. Dan lebih daripada itu pada hari kiamat Allah tidak akan melihat mereka. Kata Nabi SAW, "Thalathatun la yangdurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 kelompok Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Salah satunya kata Rasul, al-aqli walidayhi, orang yang durhaka kepada orang tua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu gambaran orang yang durhaka kepada orang tua adalah seorang anak mencela orang tuanya, atau seorang anak menjadikan sebab orang tuanya dicela orang lain karena kita mencela orang tuanya. Itulah termasuk dari dosa besar. Makanya hati-hati, sekalipun seandainya orang tua kita kafir, apalagi dia seorang muslim, seandainya orang tua kita kafir, tetap kita tidak boleh mencelanya atau menjadikan sebab orang lain mencela orang tua kita walaupun orang tua kafir. Karena Allah yang mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Kalau orang tua memaksa kamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati kedua orang tuamu. Tetapi walaupun demikian, tetap kau berbuat baik kepada mereka. Tetap walaupun orang tua kafir, kita berbuat baik, tidak boleh mencelanya atau menjadikan orang lain mencelanya. Apalagi dia seorang muslim, seorang mukmin, maka tentu dosanya lebih besar lagi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang pertama yang kita kaji di pagi hari ini. Baik, kita akan masuk pada hadis yang ke-8-nya. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salami wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salami. Baik, hadis ini daripada Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abi Ayyub Al-Ansari adalah sahabat Ansar. Rumahnya lah yang pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Jadi saat pasca hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi SAW sampai di Madinah, maka rumah pertama yang Rasul singgahi adalah rumahnya Abi Ayyub Al-Ansari. Beliau menginap beberapa hari. Bahkan ada satu kisah menarik. Jadi ketika itu kan Abi Ayyub posisinya di atas, Rasul di bawah, supaya lebih memudahkan kalau ada tamu menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah dulu kan tingkat juga, tetapi kan pakai kayu, pelepah-pelepah kurma gitu kan. Jadi saking takutnya menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abi Ayyub Al-Ansari ini itu kalau tidur itu menghindari untuk bergerak. Jadi kayak orang patung, diam aja. Tidur itu tidak gerak-gerak. Kenapa? Takut kalau seandainya bergerak kemudian ada debu atau kotoran yang jatuh mengenai Rasul yang ada di bawah. Sampai seperti itu, ya. Bagaimana Abi Ayyub ini memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lah Abi Ayyub Al-Ansari ini beliau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal alias haram bagi seorang muslim tidak menyapa saudaranya atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu dan saling memalingkan wajahnya. Itu tidak halal alias haram, tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim itu memboikot saudaranya lebih dari 3 hari kalau berjumpa saling memalingkan wajah. Maka yang terbaik kata Rasul dari keduanya adalah yang memulai dengan salam. Hadis ini menjelaskan tentang hukuk, hak-hak seorang muslim kepada saudaranya. Jadi seorang muslim itu punya hak atas muslim yang lainnya.
di mana seorang muslim itu harus saling menghormati, saling menyayangi. Karena mereka itu sebenarnya satu jasad sebenarnya. Sebagaimana Rasul mengatakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid, kata Rasul. Jadi permisalan seorang muslim atau mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu dalam hal kasih sayang, kecintaan, itu ibarat satu badan, kata Rasul. Idza ishtaka minhu udhun, kalau salah satu anggota badannya sakit, maka yang lain akan merasakannya. Dari sini Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Bahwa seorang mukmin itu tidak sempurna keimanannya sampai dia bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Jadi termasuk hak seorang muslim itu adalah mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya. Makanya kalau sampai kemudian kita menyakiti hati saudaranya dengan cara memboikot, tidak mau menyapa, tidak mau bicara, maka Islam membolehkan, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau sampai lebih dari 3 hari, maka dia berdosa. Maka setelah 3 hari, mereka harus saling akur. Dan yang terbaik dari keduanya itu adalah yang memulai salam. Dari sini kita tahu bahwa salam itu penting untuk menumbuhkan perasaan cinta. Kata Nabi SAW, innakum la yadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kata Rasul, sungguh kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, dan kalian tidak mungkin saling mencintai kecuali kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak sampai beriman kecuali kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian perkara yang bisa merekatkan kecintaan kalian dengan muslim yang lainnya, mukmin yang lainnya? Kata Rasul, sebarkan salam. Ya. Sebarkan salam, karena salam ini bisa mengangkat penyakit-penyakit hati yang tadinya dendam, yang tadinya hasad, yang tadinya dengki. Insyaallah dengan salam ini bisa terangkat tuh. Karena begini Bu, dosa itu terbagi 2. Ada dosa yang tampak, seperti mata melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan mengucapkan yang haram, kaki melangkah ke tempat haram. Itu namanya dosa-dosa tampak, Bu. Tetapi ada dosa itu yang tersembunyi, Bu. Ada dosa itu yang tersembunyi dalam dada, seperti hasad, dengki, iri, dendam. Itu kan dosa-dosa yang tersembunyi dalam dada. Lah dosa-dosa yang tersembunyi dalam dada ini satu waktu bisa tampak, Bu. Satu waktu dosa yang disembunyikan itu bisa tampak. Kapan itu? Di 2 tempat. Pertama ketika emosi, ketika marah. Dan yang kedua ketika bermuamalah. Lihat orang marah tuh. Orang marah itu mengemukakan isi hatinya. Yang tadinya ketika sebelum marah, orang tidak tahu kalau dia itu pendendam, kalau dia itu hasad, kalau dia itu dengki, kalau dia itu iri. Orang tidak tahu. Tetapi penyakit-penyakit hati itu tampak di halayak orang ketika dia marah, Bu. Maka hindari marah. Karena orang marah itu biasanya semua keluar, namanya orang marah. Pasti dia akan mengemukakan isi hatinya kan, kalau bisa tuh keluar semua tuh. Sausus-ususnya tuh. Orang marah itu seperti itu. Makanya kenapa Rasul mengatakan marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api. Maka api hanya bisa dipadamkan dengan air, maka berwudulah. Jadi kalau ibu lagi marah, berwudu. Dalam riwayat, kalau marahnya berdiri, duduk. Kalau marahnya duduk, baring. Kalau marahnya baring, pindah tempat. Masih juga marah, wudu. Masih juga marah, sholat. Masih juga marah, minum CTM, Bu. Itu. Tidur aja dia. Ya. Bangun masih marah, dasar pemarah ini. Ya. Jadi marah itu bisa mengemukakan penyakit yang disembunyikan. Makanya kenapa solusi Quran itu, Bu, kita ini kalau lagi marah jangan ditampakkan. Karena kalau marah ditampakkan itu akan mengeluarkan dosa-dosa hati lewat lisannya itu.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Bersegeralah kalian, kata Allah, menuju ampunan Rabb kalian, karena sorga yang luasnya selangit dan sebumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa ini? Orang-orang yang mereka berinfak baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kemudian orang-orang yang menyembunyikan kemarahan. Nah, di sini Allah mengatakan apa? Orang yang menyembunyikan kemarahan. Jadi ibu marah-marah, tapi kalau di hadapan orang yang ibu tidak suka, tidak usah ditampakkan marah itu. Itulah ciri orang bertakwa. Sebab kalau ibu tampakkan kemarahan itu, itulah ibu akan mengeluarkan penyakit hati itu. Akan tampak hasadnya, tampak irinya, tampak dengkinya, dan itu tidak baik. Kalau bisa, wala afina anin nas, maafkan. Kalau bisa, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka dengan orang yang berbuat baik, kasih hadiah. Enak aja Ustaz, sudah salah, saya tidak boleh marah, habis itu saya maafkan, habis itu kasih hadiah. Memang begitu usul isi Qur'annya. Dan itu akhlak yang paling mulia, menunjukkan keindahan Islam namanya. Tidak bisa Ustaz, ini kalau marah nih, kalau saya sembunyikan itu sama dengan menyembunyikan api dalam sekam. Lama-lama jadi penyakit stroke pula saya harus keluarkan. Tidak, siapa bilang orang yang menyembunyikan marah bisa stroke? Itu solusi Quran, Bu. Masa solusi Quran datangkan penyakit? Ya. Endaklah, itu kan mitos saja. Karena ada orang mengatakan, kamu kalau tidak suka dengan orang, katakan aja katanya. Ya, katakan gimana? Anda bertengkarlah sama orangnya. Ya. Justru kita disuruh menyembunyikan, itu solusi Quran. Lah salah satunya, kadang-kadang orang itu ketika marah, dia menghajar saudaranya, memboikot saudaranya. Itu kan salah satu bentuk reaksi daripada marah, terkadang diboikot pula saudaranya. Ndak salam, ndak kalam, ya, ndak mau ngomong, ndak mau salam, berpapasan pun dia cari jalan lain. Jalan lainnya pula buntu. Gitu. Balik lagi, ketemu lagi. Ya. Jadi kadang-kadang begini, Bu. Jadi di sini tidak boleh, hakikatnya tidak boleh kita itu menjauh dari saudara kita. Tapi kalaupun umpamanya karena mungkin terlampau sakitnya, sakit hati gitu kan, harus menghajar saudaranya, maka tidak boleh lebih daripada 3 hari. Lebih daripada 3 hari tidak boleh, karena di sini ada larangan masalahnya. Ya, jadi ini yang pertama ya kan, dosa hati itu bisa tampak ketika marah. Yang kedua, dosa-dosa hati itu tampak ketika muamalah. Ketika kita bermuamalah, ketika kita difitnah dengan dunia, ya, di situ nampak hasadnya orang itu nanti itu, nampak dengkinya, nampak tidak sukanya. Makanya banyak orang itu kalau berbisnis tidak mau dia berserikat tuh, mau sendiri saja. Kenapa tidak mau kongsi? Enggak mau lah katanya, ketika masalah banyak. Betul kata Quran, wa inna minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd, la yabghi ba'duhum ba'dha. Dan kebanyakan orang-orang yang berserikat itu biasanya menzalimi satu dengan yang lainnya. Awalnya baik-baik saja itu kalau mau kongsi modal itu. Udah jalan-jalan, maju, di tengah jalan ada masalah. Oh, itu saling nyalah-nyalahkan tuh. Mulai tampak di situ. Atau ketika safar, mulai tampak tabiatnya. Atau ketika mulai dia dunia lebih dikejarnya dibandingkan akhiratnya, mulai dia hasad dengan tetangganya. Jadi terkadang muncul itu ketika bermuamalah tuh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi umumnya biasanya penyakit-penyakit yang tersembunyi dalam hati itu akan tampak ketika emosi. Ya. Yang mengakibatkan kemudian menghajar saudaranya, memboikot saudaranya. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa faedah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, hadis ini larangan. Tidak boleh seseorang itu memboikot saudaranya, apalagi dia seorang muslim, apalagi sampai memutus hubungan dengan saudaranya. Rasul mengatakan la taqata'u
wala tadabaru wala tabaghadu wala tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling memutuskan, saling membelakangi, saling emosi, saling hasad. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini yang pertama. Ada larangan, tidak boleh menghajar, memboikot saudaranya. Yang kedua, bahwa sikap pemboikotan ini itu kan menjadikan sebab permusuhan, Bu. Kalau tidak musuh kan tidak mungkin diboikot. Itu rantaran permusuhan, diboikot itu. Dan munculnya permusuhan itu karena kedengkian biasanya, karena marah, karena emosi, karena dendam. Dan ingat, ketika ini yang terjadi maka akan diharamkan rahmat Allah kepada dia. Dalam hadis, tuqradul a'mal fi kulli itsnainin wa khamis. Amal-amal itu akan ditampakkan di hadapan Allah setiap Senin dan Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dzalikal yaum. Pada hari itu Allah ampuni dosa-dosa li kulli imri'in la yusyriku billahi syai'an. Allah akan ampuni pada Senin dan Kamis itu setiap orang yang tidak menyekutukan kepada Allah, kecuali imra'an kanat bainahu wa baina akhihi sya'na, kecuali orang yang dalam hatinya ada permusuhan dengan saudaranya. Maka ketika seseorang melakukan permusuhan dengan saudaranya sampai ke tingkat boikot, maka ini rugi, karena setiap Senin dan setiap Kamis itu amal dia tidak akan terangkat ke langit. Maknanya dijauhkan daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, makanya seorang muslim dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini tidak boleh memboikot lebih daripada 3 hari. Bahkan Rasul SAW mendoakan, ya, ataupun menganjurkan supaya kita itu justru berbaikan dengan orang atau memperbaiki orang, kan. Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was shalah. Maukah kuhabarkan kepada kalian amalan yang lebih tinggi tingkatannya dibandingkan puasa dan salat sunnah? Qalu, sahabat bertanya, bala, tentu wahai Rasul. Qala, maka Rasul mengatakan, islahu dzatil bayyin, mengislahkan dua orang yang sedang bermusuhan. Ya, supaya jangan bermusuhan lagi, dan itu amal yang terbaik, Bu. Kalau bisa jangan nunggu orang lain mengislah, kita yang mengislah diri sendiri. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa, cari orang ketiga untuk mengislahnya. Pokoknya sebisa mungkin itu gimana baikan. Ustaz, saya sih sebenarnya tidak naruh dengki sama dia itu, tapi dia yang tak mau saya salami, tak mau, ya. Saya ajak ngobrol diem, saya berpapasan berpaling dia. Cemana ini? Ya kalau kita sudah berbuat baik dan ada niat menyambungkan, kok dia yang kemudian berpaling, ya urusan dia dengan Allah lah. Yang jelas kita sudah mau berbuat baik kepada dia, tidak mau ada musuh-musuhan. Inilah diantara faedah 2 hadis, bersingkat-singkat saja. Ya, baik. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasus di tetangga kami itu, dia memang terkenal banyak masalah lagi itu sama tetangga gitu kan. Jadi kalau orang kayak itu tuh gimana ya? Jadi dia bukan satu orang ya bermasalah itu. Jadi satu gang itu dia bermasalah. Jadi memang nggak pernah ditegur orang, dia juga nggak mau tegur orang gitu. Sehat orangnya apa gila, Bu? Kayak gitu kan. Jadi kalau berputar itu kemana-mana gitu kan, omongannya kasar, kotor gitu. Gimana kami menghadapinya gitu? Secara pribadi dengan saya itu ya ada kasus juga gitu kan. Jadi saya itu kayaknya nggak negur sih, cuman saya pura-pura nggak ada orang aja gitu kalau berpapasan dengan dia itu. Ya udah negur saya juga gitu kan. Iya. Karena udah terkenal di situ, di dalam itu emang punya masalah dia gitu. Iya. Gimana ya serius-serius saya tuh pernah ya punya masalah sama dia. Saya tuh udah ngasih minta tolong sama RT gitu kan, sama RT, cuma RT-nya mungkin nganggapnya itu masalah sepele kan kayak gitu ya, jadi nggak selesai gitu. Jadi ujung-ujungnya ya saya mau ketemu dia pura-pura nggak nampak aja dia itu gitu. Gimana saya? Iya.
Ya, alhamdulillah. Ya, kalau kita merujuk kepada hadis ini sih jelas sekali kan. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Kan jelas hadisnya, tidak halal, artinya haram bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari tiga hari. Artinya nggak boleh lebih dari 3 hari sebenarnya, Bu. Tapi kalau ibu memang tidak suka dengan dia karena ya bahasanya jaga jarak lah, tapi sikap ibu itu harus jangan berubah harusnya. Ya tetap saja kalau ketemu ya mengucapkan salam, tapi tidak perlu dekat-dekat juga dengan dia. Ya. Tetapi sebenarnya manusia sejahat apapun itu punya hati, Bu. Dan Allah tidak mungkin menciptakan manusia itu pembuat onar sampai kiamat. Pasti satu hari dia akan berubah. Yakin itu. Tidak mungkin Allah menciptakan dalam satu kondisi, itu mustahil. Dan tidak mungkin orang jahat itu tidak ada kebaikannya. Jadi harus dipahami bahwa manusia itu tidak asal penciptaannya baik. Menjadi tidak baik itu karena godaan setan dan hawa nafsu. Ya, ibu doakan saja. Pertama, ibu doakan tetangga ibu yang menjadikan biang kerok masalah di komplek itu, doakan supaya Allah berikan hidayah kepada dia. Ya, yang kedua, kalau ibu bisa menasihati, nasihati dengan lisan. Kalau tidak bisa ya dengan hati. Ya. Tetapi terkadang memang ada juga hal-hal yang kita boleh menghindar dari orang itu kalau dia orang jahat, supaya tidak terkena dampak kejahatannya. Boleh kita menghindar supaya tidak terkena dampak kejahatannya. Seperti mamanya ibu ini difitnah sama tetangga dan ibu tidak bisa membalas karena tetangga ini lebih kuat dibandingkan ibu, kan itu. Ya bisa saja ibu kemudian pindah dari tempat itu. Solusinya cari lingkungan yang baik, atau dengan cara yang tadi ibu lakukan, ibu pura-pura gak kenal. Ya sudahlah, macam gak ada orang itu saja, lewat aja begitu saja. Sebab kalau seandainya kemudian orang itu dilayani atau disikapi, terkadang lebih jahat dia. Maka terkadang hal-hal yang seperti ini dibolehkan. Tapi sebaiknya bagaimanapun, bahwa selama dia seorang muslim, berarti dia punya hak. Ya, kalau dia seorang muslim itu masih punya hak. Ya, hak seorang muslim dengan muslim yang sudah dijelaskan dalam hadis sebelumnya. Ya, apa itu dan tidak perlu diulang ya. Tapi ya sebaiknya kalau memang ibu bisa melapangkan dada, memaafkan itu, Bu. Itu sesuatu yang mulia. Umpamanya ada orang berbuat salah, ibu maafkan. Di antara nama dan sifat Allah itu, di antara namanya adalah Al-Afu. Allah itu Maha Pemaaf. Dan Al-Afu itu pertama memaafkan orang yang menzalimi, yang kedua tidak membalas kezalimannya. Nah, ini akhlak mulia, Bu. Jadi orang itu dikatakan pemaaf. Orang itu dikatakan pemaaf ketika dia bisa memaafkan orang yang melakukan kesalahan atau kezaliman kepada ibu, dan ibu tidak membalas kezalimannya. Itu disebut pemaaf. Tapi kalau seandainya secara lisan saja saya maafkan, tapi hatinya itu gedumel itu, Bu. Ya, nggak terima gitu kan. Awas saja nanti. Ya kan? Nah, jadi itu bukan pemaaf dan lisan, karena hanya baru lisan saja memaafkan kan, tapi hatinya ada niat untuk membalas. Baik membalas secara lisan, secara fisik, atau mungkin secara doa. Jadi kalau dikatakan pemaaf itu ya dua-duanya harus terpenuhi, maafkan dan tidak membalas. Dan lebih daripada itu, ibu berbuat baik kepada dia, itu lebih mulia lagi tuh. Dan minta maaf walaupun di posisi ibu yang benar, itu bukan merendahkan hati, justru itu akhlak yang baik. Karena itu salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Al-Afu. Ya, Allah itu yang Maha Pemaaf. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu